malam Pak Dosen, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nini Tiara Murukuwagi dengan NIM 312042. Kelas B, Prodi Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan etika dengan morfolitas agama dan etika. Pertama itu, etika adalah cabang dari filsafat yang mempelajari prinsip-prinsip atau aturan yang mengatur perilaku manusia mengenai apa yang baik dan buruk, serta apa yang benar dan salah. Etika berfokus pada pemikiran rasologi untuk membentuk tindakan yang tepat dalam berbagai situasi. Agama adalah sistem kepercayaan yang mencakup pandangan tentang Tuhan, alam semesta, dan prinsip-prinsip hidup yang diatur oleh waca atau ajaran dan kekuatan lain. Agama memberikan pedoman hidup bagi pengikutnya serta mengajarkan nilai-nilai moral dan spiritual. Moralitas adalah seperangkat nilai dan normal yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Ini berlaku dengan apa yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah, menurut pandangan pribadi atau sosial, dan sering dipengaruhi oleh budaya atau ajaran agama. Etik adalah aturan-aturan atau tata krama yang mengatur perilaku sopan santun dalam interaksi sosial sehari-hari. Etika mencakup kebiasaan dan cara yang diterima dalam berinteraksi dengan orang lain, seperti cara berbicara, berpakaian, atau bersikap di berbagai sosial. Yang kedua itu persamaan dan perbedaan etika dengan agama, morfolitas, dan etik. Persamaan etika, agama, morfolitas, dan etik sebuah berhubungan dengan pengaturan perilaku manusia, berwujud untuk membataskan bahwa tindakan seseorang sesuai dengan normal yang diterima oleh masyarakat. Ketidaknya mengarahkan individu pada perilaku yang lebih baik dan lebih diterima dalam konsep sosial. Perbedaan etika bersifat lebih rasional dan filsafat, berfokus pada argumen logis mengenai apa yang berbeda atau yang salah tanpa bertanggung pada agama atau budaya tertentu. Agama memberikan pedoman moral berdasarkan ajaran Tuhan atau kekuatan gaib, sehingga lebih bersifat transender dan tidak terbatas pada peraturan sosial semata. Moralitas lebih berpakaian dengan normal-normal sosial dan pribadi yang dipegang oleh individu atau kelompok yang dapat dipengaruhi oleh agama, budaya, atau pengalaman pribadi. Etik lebih berkaitan dengan kebiasaan sosial yang tidak selalu berhubungan dengan nilai moral atau agama, tetapi lebih kepada sopan santun dalam interaksi sosial. Yang ketiga itu, mengapa sering terjadi pelanggaran etik di kalangan anak muda. Yang pertama itu, perbedaan faktor yang menyebabkan pelanggaran etik di kalangan anak muda antara lain. Yang pertama itu, kekurangannya pemahaman tentang etik. Banyak anak muda yang belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip etika atau menganggapnya sebagai hal yang tidak penting. Yang kedua itu, pengaruh lingkungan sosial yang tidak menenangkan kepentingan etika atau malah memperbolehkan perilaku tidak etis dapat mempengaruhi anak muda untuk mengikut pada tersebut. Yang ketiga itu, tekanan sosial. Tekanan dari teman, sebab atau media sosial dapat memperilaku tidak etik untuk diterima atau mendapatkan perhatian. Yang keempat itu, kekurangannya pemahaman atau pendidikan etika jika keluarga atau lembaga pendidikan tidak memberikan pengajaran yang cukup mengenai etika, anak muda bisa terpengaruh untuk
tertindas di luar batas normal. Yang keempat itu solusi agar seseorang anak muda dapat hidup dengan etik yang baik. Yang pertama itu pendidikan dan mempelajarkan tentang etika. Anak muda perlu diberikan pendidikan tentang etika sejak dini, baik di rumah maupun di sekolah. Pemahaman tentang nilai-nilai etika akan membantu mereka dalam menghadapi studi hidup dengan bijak. Yang kedua itu peningkatan kesadaran diri. Anak muda perlu diajarkan untuk lebih sadar akan dampak dari tindakan mereka terhadap orang lain dan lingkungan sekitar. Kesadaran diri akan membantu mereka untuk bertindak dengan lebih baik dan bijaksana. Yang kelima itu role modern yang positif. Orang tua, guru, dan tokoh masyarakat harus menjadi contoh yang baik dalam menerapkan etika yang benar. Anak muda cenderung meniru perilaku yang mereka lihat di sekitar mereka. Yang keenam itu menghargai keragaman dan toleransi. Mengajarkan nilai-nilai toleransi dan menghargai perbedaan akan membantu anak muda dalam berinteraksi dengan orang lain secara lebih etis dan hormat. Memberikan ruangan untuk diskusi. Anak muda harus diberikan ruangan untuk diskusi dan bertanya tentang nilai-nilai etik serta bagaimana nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Meningkatkan kecerdasan emosial, mengajarkan anak muda tentang pengolahan emosi dan empatik dapat membentuk mereka lebih baik terhadap perasaan orang lain yang sangat penting dalam bertindak secara etis. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.